Salam Udu, balik lagi di channel ini, dan pada kesempatan kali ini saya mau sharing tipe-tipe inventory valuation apa saja yang ada di Udu dan skenario yang mempengaruhi di dalamnya. Oke, jadi sebelum kita mulai, kita harus tahu nih ada berapa inventory valuation yang ada di Udu, yaitu ada 3 berdasarkan metode perpetual, yaitu ada standard price, average cost, dan first in first out, ya kan? Nah, untuk metode standar price sendiri, contohnya ada seperti ini. Misalnya, kita mencatat suatu produk dengan nilai Rp15.000. Lalu, kita membeli produk tersebut dengan kuantiti 10. Nah, selanjutnya, kita membeli lagi nih produknya. Namun, harganya berubah menjadi Rp25.000. Lalu setelah itu kita beli lagi, harganya Rp30.000. Nah, dalam Udu, apabila menggunakan standar price, maka yang dicatat ya, adalah harga standar pada awal, yaitu misalnya 15.000. Jadi, meskipun kita ada kenaikan dalam harga cost, harga standar itu yang akan menjadi acuan. Nah, kenapa sih kita mencocok untuk menggunakan standar price ini? Nah, biasanya standar price ini digunakan untuk mengukur kinerja manajernya. Jadi, apabila ada perbedaan terhadap harga, maka biasanya kinerja manajer tersebut yang akan dievaluasi oleh. Nah, lalu inventory valuation yang tipe kedua yaitu adalah average costing, yaitu misalnya ada barang dengan harga 10.000, lalu kita menambah lagi inventory barang tersebut dengan harga 20.000 gitu, misalnya, ya kan? Misalnya kita punya satu barang harga 10.000, lalu satu barang lagi harga 20.000, ya kan? Berarti kita ada 2 barang dengan total harga 30.000. Nah, nanti dicatat di Udu, yaitu seperti namanya, yaitu average, yaitu rata-ratanya. Berarti tadinya 30.000 dibagi 2 menjadi 15.000. Oke? Lalu, metode yang ketiga adalah first in first out. Sesuai namanya, barang yang pertama kali masuk, yaitu barang yang pertama kali keluar juga. Oke, oleh karena itu, pada metode pencatatannya juga seperti itu. Misalnya ada barang yang pertama kali masuk harga 10.000, yang dicatat ya 10.000. Misalnya, kita ada barang yang kedua dicatat, ada barang kedua masuk, misalnya harganya 15.000 gitu kan. Lalu, misalnya barang pertamanya tadi 10.000 itu keluar, nah yang dicatat adalah barang yang kedua, yaitu 15.000. Nah, kenapa menggunakan FIFO? Karena ini biasanya untuk barang-barang yang punya masa kadaluarsa, misalnya produk makanan atau minuman seperti susu itu kan ada kadaluarsanya, atau juga pakaian yang bisa berganti-ganti sesuai musim. Oleh karena itu cocok untuk menggunakan inventory valuation FIFO. Oke, misalnya kita langsung coba aja di Udunya skenario inventory valuation. Oke, yang pertama adalah kita akan masuk ke modul inventory. Oke. Nah, di modul inventory ini kita langsung bikin aja di reporting inventory valuation, ya kan? Ya kan? Sorry. Ada di inventory valuation. Oh, product category. Sorry, kita bikin di product categories. Oke. Nah, kita bikin nih. Untuk ketiganya, tadi yang standard price, average cost, sama FIFO. Misalnya, langsung aja namanya, samain aja standard price. Misalnya, costing methodnya standard price, ya kan? Kita save di sini, ya kan? Kita masuk lagi ke product categories. Kita masuk lagi, namanya average cost, ya kan? Terus di sini, average cost, ya kan? Kita save, oke? Nah, kita create lagi nih FIFO namanya. Terus first in first out. Kita save, ya kan? Nah, oke. Nah, kita udah punya ketiga nih produk kategorisnya. Lalu yang mau kita lakukan adalah penambah atau membuat produk dengan produk kategoris yang sesuai, oke? Misalnya kita mau mencoba skenario standard price terlebih dahulu, oke? Kita akan masuk ke master data produk.
Misalnya kita create, misalnya kursi, namun STD, kursi STD di sini ya kan. Misalnya produknya itu standard price ya kan. Oke. Nah, di sales price-nya nanti sama cost-nya akan kita samakan. Jadi kita bisa sama-sama tahu nih perbedaan dari masing-masing inventory valuation. Misalnya kita sales price-nya 10, cost-nya 5 ya kan. Inventory 10, cost-nya 5. Oke. Dengan produk kategori standard price. Oke, kita save. Ya kan? Oke. Setelah itu kita akan beli nih di modul purchase. Kita dibikin di tab baru aja biar kita bisa enak lihatnya nih. Ya kan, kita tunggu sebentar. Kita create. Ya kan. Misalnya vendornya Azure aja. Kita bikin produk kursi STD tadi. Ya kan. Misalnya kita beli kuantitinya 10. Unit price-nya itu juga 10, maka totalnya akan 110 dengan pajak, ya kan? 110, oke? Kita langsung confirm ordernya aja, ya kan? Kita receive product, kita klik validate, ya kan? Kita apply. Oke. Kita udah nih, kita bisa balik lagi ke inventory, kita reporting inventory valuation, kita lihat lagi di sininya. Tadi standard price, oke, kuantitinya 10, value-nya tapi 50, ya kan? Karena kita ngikutin harga waktu pertama kali barang itu kita create. Jadi, misalnya kita tulis harganya 10, misalnya kita, tadi kan kita waktu awal beli, kita waktu awal create barangnya itu kan, itu tuh kita tulis cost-nya tuh 5, gitu kan, cost-nya tuh 5, ya kan? Jadi kalau misalnya kita punya 10 barang, berarti yang ditulis adalah 50. Nah, padahal tadi kita sudah sempat membeli produk ya kan, dengan kuantitinya 10, namun unit price itu 10 gitu. Jadi kan harusnya 110 kan, cuman yang di sini yang dicatat itu sesuai dengan standard price yang sudah kita tetapkan di awal. Jadinya maka value-nya adalah 50. Seperti itu kalau misalnya di standard price. Nah, kita bisa langsung lihat nih perbedaannya antara standard price dengan average cost. Misalnya kita di inventory lagi, di master data product, kita bikin produk baru nih. Namanya kursi, tapi dia average cost. Oke, kan? Misalnya produk kategorinya average cost. Nah, misalnya kita tulis sales price-nya itu 10, kan? Costnya di sini 5. Sama seperti yang kita buat di standard price tadi. Average cost, kita save, gitu kan? Oke. Lalu kita akan purchase di sini. Di purchase. Oke. Kita akan beli barangnya. Misalnya kursi tadi. Sorry, ini vendor ya. Vendornya Azure. Ya kan. Terus produknya itu kursi yang average, ya kan. Kita sama ini, sama yang si standard price, yaitu kuantitinya 10, unit price-nya juga 10. Jadi totalnya 110 kan di sini. Ya. Kita save di sini quotation-nya. Kita confirm order. Kita receive product. Kita validate. Apply. Oke. Ini kan udah kebeli kan. Kita misalnya lihat di inventory valuation-nya lagi. Nah, kita kategoris.
yaitu yang average cost. Nah, di sini kan kuantitas 10, harganya 100. Beda sama tadi standard price, yaitu kuantitas 10 harganya 50, karena ini berdasarkan rata-rata. Berarti dia dihitung juga cost waktu dia beli gitu kan, jadinya segini gitu. Jadi dia beda nih sama standard price, kita udah bisa melihat perbedaan antara average cost dengan standard price. Oke. Nah, selanjutnya itu kita akan mencoba Vivo ya. Jadi kita bikin produk lagi nih. Bikin di tab baru aja biar bisa enak nih lihatnya. Kita bikin produk, kita create, ya kan? Kursi Vivo. Kita di produk kategorisnya itu Vivo, ya kan? Sales price sama costnya samain sama yang tadi, yang sama yang lain. Misalnya tadi sales price 10, costnya itu 5. Ya, oke. Kita save aja. Ya, oke. Udah ya, kita save. Terus kita purchase nih. Request for quotation. Misalnya di Azure lagi. Kita beli kursi yang Vivo tadi. Kita beli kursi Vivo. Harganya sama kayak yang lain. Kuantitinya itu 10. Unit price-nya itu 10, ya kan? Tanda 110 sama seperti yang lain. Oke. Kita confirm order. Kita receive product. Biar kita tidak nambah, nanti di inventory-nya kita validate. Apply. Oke. Kita lihat lagi di inventory valuation-nya seperti apa. Group by kategori. Di sini kita akan membandingkan bedanya average cost sama Vivo, ya kan? Kita lihat. Nah, ini kan sama kan, quantity 10, value 100, quantity 10, value 100, ya kan? Jadi antara average cost sama Vivo masih sama nih. Cuman sama standard price dia udah beda gitu kan. Nah, bedanya apa sih nanti average cost sama Vivo? Kita akan mempraktekannya dengan cara kita beli lagi nih. Kita purchase lagi, ya kan? Kita purchase lagi. Kita duplicate aja dari yang udah ada. Nah, kursi Vivo-nya ini kita bisa duplicate. Misalnya si Vivo-nya ini kita duplicate. Kita beli lagi, kuantitinya 10, unit price-nya tuh tapi 20, biar beda. Jadi harga 220, ya kan? Kita langsung confirm order si kursi Vivo-nya ini. Kita receive produk, kan? Kita validate, apply. Oke, udah kebeli ya. Kita kursi yang average-nya tadi juga kita akan beli lagi nih. Kita duplicate, ya kan? Kuantitinya sama 10, tapi unit price-nya sama kayak yang Vivo barusan tadi, yaitu 20. Jadi total data 220, ya kan? Nah, kita save. Langsung confirm order aja. Kasih produk. Validate. Apply. Nah, kita lihat lagi nih di inventory valuation-nya, gitu kan. Antara average cost sama Vivo-nya. Antara Vivo sama average cost. Masih sama kan? Oleh karena itu, perbedaannya adalah ketika kita akan menjual. Jadi misalnya kita sales, kita create quotation, kan? Terus customer-nya
misalnya deco edit, ya kan? Kita akan add a product, kursi average dengan kuantitinya itu 10, ya kan, unit price-nya juga 10. Kita bandingin nih sama kursi yang Vivo, ya kan, dengan kuantiti yang sama dan unit price yang sama, itu kan 100, 220. Kita langsung confirm aja quotation ini. Kita akan ubah menjadi self order. Oke, udah jadi self order. Kita langsung create invoice saja. Kita tunggu sebentar. Delivery-nya udah kita validate juga, harus kita validate juga biar inventory di kita berkurang, ya kan. Kita terima pembayarannya juga di invoice-nya di sini. Kita validate, register payment, validate. Oke, kita balik lagi nih ke inventory valuation. Itu artinya adalah kita baru saja menjual masing-masing 10 dari kursi pada average cost dan kursi Vivo. Nah, di sini kita akan lihat lagi nih di inventory-nya. Jadi, di average cost itu 150, di Vivo 200. Nah, di sini baru kelihatan bedanya bahwa pada average cost dia itu masih merata-ratakan harga unit yang ada di kuantitinya tersebut. Nah, sedangkan pada Vivo itu tuh value-nya ngikut pada 10 barang terakhir yang kita beli, karena 10 barang pertama itu kita udah jual nih. Jadi harganya itu ikut 10 barang yang terakhir kita beli, yaitu 200 totalnya. Makanya di sini ada perbedaan value antara Vivo dan average cost. Oke? Sedikit untuk merekap apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi kita tadi hari ini mempelajari standard price, average cost, sama Vivo, ya kan? Dan kita juga sudah mempraktekkan. Jadi kita bisa tahu sendiri nih perbedaannya di antara standard price, Vivo, dan average cost. Jadi kita bisa langsung lihat prakteknya dan perbedaannya apa saja antara ketiga inventory valuation tersebut, ya kan? Kalau misalnya kita bisa merekap lagi, untuk standard price itu mengikuti harga awal, intinya adalah seperti itu. Lalu untuk average cost, yaitu dia merata-ratakan semua harga yang ada di quantity. Lalu sedangkan pada first in first out, yaitu dia mengikuti harga barang yang kita beli gitu. Jadi misalnya kita tadi sudah mensimulasikan kita membeli barang dengan dua kali purchase order gitu kan maksudnya. Jadi barang quantity yang di sini itu mengikuti purchase order yang kedua gitu, mengikuti harga purchase order yang kedua, karena pada purchase order yang pertama barang-barangnya itu udah kita jual barusan. Jadi kita bisa lihat langsung perbedaannya pada real case scenario di sini. Oke? Segitu saja video pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada video selanjutnya.